Nasib Gaza pasca perang masih menggantung. Amerika Serikat pun meluncurkan rencana ambisius untuk menstabilkan Gaza usai konflik untuk memulai rekonstruksi. Mereka berencana membentuk pasukan stabilisasi internasional ISF yang dipimpin Jenderal AS dengan kekuatan mencapai 10.000 tentara. Permintaan resmi telah disebar ke lebih dari 70 negara di seluruh dunia, dari sekutu Eropa hingga negara-negara Asia. Namun dari laporan yang berkembang, belum ada satupun negara yang berkomitmen mengirim pasukannya ke Gaza. Apa alasannya? Simak selengkapnya dalam video berikut. Pemerintahan Presiden AS Donald Trump berupaya membentuk pasukan multinasional beranggotakan sekitar 8.000 hingga 10.000 tentara yang akan dipimpin oleh seorang jenderal AS. Pasukan ini dirancang untuk menstabilkan Gaza pasca perang dan mendukung implementasi rencana perdamaian Trump yang disahkan melalui resolusi Dewan Keamanan PBB. Meski berada di bawah komando AS, para pejabat menegaskan tidak akan ada pasukan tempur Amerika yang ditempatkan di dalam Gaza. Sebagian personel AS hanya akan berada di pusat koordinasi di Kiryat Gat, Israel. Dari laporan Wall Street Journal, Sabtu 13 Desember 2025, Departemen Luar Negeri AS secara resmi telah meminta kontribusi militer, keuangan maupun logistik dari lebih dari 70 negara. Namun meski 19 negara disebut telah menyatakan minat, komitmen konkret pengiriman pasukan hingga saat ini belum terwujud. Kekhawatiran terbesar negara-negara calon kontributor adalah potensi meluasnya mandat misi stabilisasi menjadi operasi militer melawan Hamas. Hamas hingga saat ini masih bersenjata dan aktif di beberapa wilayah Gaza, sementara penolakan kelompok tersebut untuk melucuti senjata membuat situasi keamanan tetap rapuh. Para pejabat AS mengaku banyak negara takut pasukan mereka akan terseret ke dalam kontak senjata langsung. Mantan pejabat Dewan Keamanan Nasional AS Michael Singh memperingatkan, pasukan penjaga perdamaian yang menghindari konfrontasi justru dapat menciptakan skenario berbahaya. Ia menyebut, pasukan semacam itu berisiko gagal melucuti Hamas, bahkan bisa menjadi kedok bagi persenjataan kembali kelompok tersebut, serta membatasi kebebasan bertindak Israel. Dalam kondisi seperti ini, negara-negara enggan mempertaruhkan nyawa tentaranya dalam konflik yang masih aktif dan tidak sepenuhnya dapat mereka kendalikan. Keraguan negara-negara juga dipicu oleh belum jelas siapa yang akan menguasai Gaza setelah perang berakhir. Hamas belum dilucuti, sementara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menolak memberikan peran kepada otoritas Palestina untuk mengelola Gaza pasca perang. Rencana AS untuk membentuk pemerintahan teknokrat Palestina masih berada pada tahap konsep dan belum memiliki legitimasi nyata di lapangan. Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon, menegaskan fase selanjutnya dari rencana perdamaian hanya bisa dijalankan setelah seluruh sandera dibebaskan. Tanpa otoritas sipil yang jelas dan disepakati semua pihak, pasukan internasional berisiko beroperasi tanpa dasar politik yang kuat, sehingga legitimasi dan efektivitas misi dipertanyakan. Sejumlah analis dan pejabat AS memperingatkan, pasukan internasional bisa terjebak menjadi tameng politik dan militer di tengah konflik yang belum selesai. Pasukan asing berisiko menghambat operasi militer Israel, sekaligus secara tidak langsung memberi ruang bagi Hamas untuk bertahan. Senator AS Lindsey Graham secara terbuka menyatakan skeptisisme terhadap kemampuan pasukan non-Israel untuk melucuti Hamas. Menurutnya, hanya Israel yang memiliki kapasitas dan kemauan untuk menjalankan misi tersebut. Ia menilai gagasan membangun Gaza sementara Hamas masih bersenjata sebagai sesuatu yang tidak masuk akal. Risiko ini membuat banyak negara enggan berada di posisi terjepit antara dua pihak yang bermusuhan. Alasan selanjutnya, yaitu negara terdekat dan terbuka merasa ragu. AS menyebut Azerbaijan dan Indonesia sebagai dua negara yang paling dekat untuk mengirim pasukan. Namun, keduanya lebih memilih mandat yang sangat terbatas dan tidak ingin terlibat dalam operasi tempur maupun pelucutan senjata Hamas. Sikap ini mencerminkan kehati-hatian ekstrim, bahkan dari negara-negara yang relatif terbuka terhadap gagasan pasukan multinasional. Hingga kini, kedutaan besar kedua negara di AS tidak memberikan tanggapan resmi terkait permintaan tersebut. Fakta ini menunjukkan bahkan kandidat terkuat pun enggan terlibat lebih jauh.
Jika negara paling dekat saja masih ragu, peluang terbentuknya pasukan penuh semakin kecil. Selain faktor keamanan dan mandat, pengiriman pasukan ke Gaza juga membawa beban politik yang besar di dalam negeri negara pengirim. Konflik Israel-Palestina adalah isu yang sangat sensitif dan mudah memicu penolakan publik. Pemerintah berisiko dituduh berpihak, menghadapi tekanan politik jangka panjang, dan kehilangan legitimasi domestik. Risiko ini membuat banyak negara memilih membantu melalui jalur pendanaan, logistik, atau kemanusiaan ketimbang mengirim pasukan tempur ke lapangan. Gaza belum benar-benar aman karena senjata masih ada, siapa yang akan memerintah belum jelas, dan kelompok Hamas masih aktif. Selama kondisi ini belum berubah, negara-negara akan terus ragu mengirim pasukan. Masalah utama Gaza tampaknya bukan karena kurang tentara, tapi belum ada kepastian soal keamanan dan politik. Tinggalkan pendapatmu di kolom komentar, pantau terus perkembangan konflik di Gaza hanya di YouTube Kompas.com.